Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Izah. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Apakah kalian tahu apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Lalu, laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Tujuan laporan keuangan antara lain, yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto, yaitu aktiva dikurangi kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Selain itu, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Terakhir, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, yaitu ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas entitas. Adapun yang termasuk pihak internal adalah pemilik perusahaan, manajemen atau pimpinan perusahaan, dan karyawan. Selain itu, terdapat pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan orang-orang atau organisasi di luar perusahaan yang mempunyai keinginan mengetahui tentang informasi keuangan perusahaan. Contohnya adalah kreditur atau pemberi pinjaman. Lalu, terdapat otoritas perpajakan, pelanggan, dan serikat pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis laporan keuangan. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang membuat informasi tentang ikhtisar dari pendapatan yang diperoleh dan beban yang ditanggung perusahaan selama periode tertentu. Dan unsur-unsur dari laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Untuk membuat laporan keuangan akan dipermudah jika kita melihat ringkasan dari neraca lajur. Untuk membuat laporan laba rugi, kita akan melihat neraca lajur di kolom keempat dengan judul laba rugi. Berikut adalah tampilan neraca lajur bengkel Maverick per Desember 2020. Contoh laporan laba rugi bentuk stafel. Pendapatan usaha terbagi menjadi 2, pendapatan jasa servis dan pendapatan bunga dengan total 1.120.000. Lalu terdapat 4 beban usaha, yaitu beban gaji, beban penyusutan, beban asuransi, beban perlengkapan dengan total 410.000. Perhitungan laba rugi didapatkan dengan mengurangi jumlah pendapatan dengan jumlah beban usaha. Dan di sini didapatkan Rp710.000. Selanjutnya, laporan laba rugi bentuk skontro. Bentuk skontro dengan membelah sisi kanan dan sisi kiri.
Semua beban ada di sebelah kiri dan semua pendapatan ada di sebelah kanan. Dengan nominal yang sama, jumlah beban Rp410.000 dan jumlah pendapatan Rp1.120.000. Lalu, laba bersih didapatkan Rp710.000. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah suatu ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal dapat disusun setelah ada laporan laba atau rugi. Yang menyebabkan adanya perubahan modal antara lain adanya setoran tambahan atau investasi dari pemilik, adanya laba usaha, adanya kerugian, dan pengambilan untuk keperluan pribadi. Berikut contoh laporan perubahan modal bengkel mobil Maverick per 31 Desember 2020. Langkah pertama, kita menulis modal awal sebesar Rp2.230.000. Lalu, adakah tambahan investasi pemilik? Pada kasus ini, tidak ada tambahan investasi pemilik. Selanjutnya, kita akan catat perolehan laba atau rugi. Berdasarkan laporan sebelumnya, yaitu laporan laba rugi, diperoleh laba sebesar Rp710.000. Selanjutnya akan kita catat pengambilan pribadi sebesar Rp100.000 yang mengurangi laba bersih. Jadi, tambahan modal selama bulan Desember 2020 sebesar Rp610.000. Jadi, modal akhir 31 Desember 2020 sebesar Rp2.840.000. Laporan keuangan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Dengan demikian, unsurnya antara lain aset atau harta, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal. Sumber pencatatan laporan posisi keuangan adalah kolom neraca rajur bagian kelima, yaitu kolom neraca. Kelompok aktiva diklasifikasikan dari tingkat likuiditasnya atau mudah diuangkan, yaitu aktiva lancar lalu aktiva tetap. Contoh laporan posisi keuangan bentuk stafel. Bengkel mobil Maverick per 31 Desember 2020. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan servis, persekot asuransi dengan jumlah Rp2.310.000. Dan terdapat aktiva tetap yaitu peralatan servis serta akumulasi penyusutan peralatan. Dan jumlah aktiva tetap sebesar Rp1.370.000. Jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap sebesar Rp3.680.000. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu kewajiban. Terdapat utang usaha sebesar Rp700.000 dan utang gaji sebesar Rp140.000. Jadi, jumlah kewajiban sebesar Rp840.000. Unsur yang ketiga terdapat modal hadian. Modal hadian berdasarkan laporan perubahan modal yang sebelumnya sebesar Rp2.840.000. Perlu diperhatikan bahwa total aktiva harus sama dengan total pasiva, yaitu kewajiban ditambah dengan modal. Pada kasus bengkel mobil Maverick, aktiva sama dengan pasiva sebesar Rp3.680.000. Berikut contoh laporan posisi keuangan bentuk skontro atau menyebelah. Pada sisi kiri, kita akan catat aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap dengan total Rp3.680.000. Dan di sisi kanan terdapat jumlah antara kewajiban dengan modal dengan jumlah Rp3.680.000. Sekian penyajian materi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi,
laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Video selanjutnya kita akan membahas laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan lainnya. Silakan dilanjutkan ke LKPD kalian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.